pertemuan pelayanan bimbingan konseling kali ini, Pak Guru akan menyampaikan oleh-oleh dari hasil kegiatan yang beberapa minggu yang lalu Pak Guru ikut selama 4 hari itu, yaitu 7 jurus BK hebat. Namun kita akan mempelajari jurus yang pertama. Kita akan mempelajari jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Di dalam sistem ini kita akan menggunakan metode pembelajaran ARKA, yaitu ada yang tahu A itu apa? ARKA itu A itu apa? Ya, benar, aktivitas. Terus yang kedua adalah R. R itu apa? Refleksi. Ya, benar, refleksi. Yang ketiga K-nya, konseptualisasi. Dan yang terakhir adalah A. Itu apa lagi? A. Aksi. Ya, benar. Berarti teman-teman di sini sudah hebat-hebat semua, sudah pintar semua. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan masuk speaking. Ada lagu juga, lagu 7 jurus BK hebat, tapi tidak sempat Pak Guru tampilkan. Jadi kita akan menggunakan speaking. Speaking nanti Pak Guru sampaikan kelas 8, tinggal menjawab seperti biasa. Kelas 8A. Bisa hebat. Oke, baik. Ya, Pak Guru, kita akan memberikan link untuk kita bisa dapat menyelesaikan 8 jenis kecerdasan majemuk, dan juga ada gaya belajar auditif. Ada 3 gaya belajar. Nah, itu nanti Pak Guru berikan linknya, silakan Anda kerjakan. Kita akan lihat hasilnya dari 20 peserta ini. Kira-kira gaya belajar Anda ada di mana? Sehingga nanti disusun LTL-nya itu nanti sesuai dengan Anda punya gaya belajar. Oke, linknya sudah Pak Guru kirim ke grup kelas. Silakan Anda menyelesaikan tugas. Ada yang sudah selesai? Ya, selesai. Waktunya selesai. Dari hasil asesmen yang Anda kerjakan itu, coba Anda lihat sendiri, kira-kira Anda berada di gaya belajar yang mana? Apakah ada di gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, atau Anda ada di tiga-tiga gaya belajar ini? Coba bisa Anda lihat hasilnya. Siapa yang ada di dalam gaya belajar visual? Berapa persentase yang Anda dapatkan? 90, paling tinggi ya, dari 2 gaya belajar itu. Baik, terus yang gaya belajar yang kedua, gaya belajar auditori. Oh, ajar. Berapa persentase Anda? 90%. Oke, baik. Gaya belajar yang ketiga itu gaya belajar kinestetik. Ya, Ibu lupa. 80%. Oke, baiklah. Berarti Anda sudah tahu Anda punya gaya belajar. Anda sudah tahu Anda punya gaya belajar masing-masing. Dan kita akan masuk di 8 jenis kecerdasan majemuk itu. Kira-kira ada teman-teman yang nilai tertingginya itu ada di kecerdasan interpersonal. Ada yang dapat nilai tertinggi di kecerdasan interpersonal. Ada juga kecerdasan verbal, kecerdasan verbal. Jaki, luar biasa Jaki. Ada yang nilai tertingginya ada di kecerdasan musikal. Baik, teman-teman sudah bisa mengetahui jenis gaya belajar, terus sudah tahu tingkat potensi kecerdasannya, maka kita akan pindah lagi ke R, yaitu refleksi. Tadi kita adalah masuk itu A. A itu aktivitas. Sekarang kita masuk di refleksi, yaitu dari angka kedua, huruf kedua dari angka yaitu R, yaitu refleksi. Kita akan masuk. Ada pertanyaannya, silakan teman-teman semua, silakan anak-anak semua melihat pertanyaannya, membaca pertanyaannya dan mengerjakannya.
Pertanyaan yang pertama itu adalah potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana di atas sana. Terus pertanyaan kedua adalah bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar? Itu adalah pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga adalah bagaimana perasaan Anda setelah melewati atau setelah mengikuti asesmen di atas. Dari tiga refleksi ini, coba anak-anak coba kerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan memberikan Anda punya perasaan, Anda punya hasil yang Anda dapatkan tadi itu. Oke, dari pertanyaan pertama ini, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Olivia. Potensi apa yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana? Jawabannya, yang saya dapatkan dari hasil asesmen adalah saya melakukan kemampuan saya beberapa jenis kecerdasan seperti kecerdasan personal dan indera personal. Baik. Yang kedua, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar? Siapa yang bisa jawab? Ya, Putra. Silakan. Sangat membantu dalam belajar karena saya dapat mengetahui gaya belajar. Baik. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti asesmen? Ya, Samil. Saya merasa senang dapat mengetahui gaya belajar yang ada pada diri saya. Baik. Itulah hasil refleksi yang kita dapatkan atau teman-teman semua dapatkan itu. Kita akan masuk ke K, yaitu konseptualisasi. Baik, mengenal tiga gaya belajar yang tadi teman-teman sudah sampaikan tadi, sudah mengerjakan tadi itu. Gaya belajar yang pertama yaitu gaya belajar visual. Orang yang masuk di dalam gaya belajar atau punya tempat di gaya belajar visual, yaitu orang-orang yang lebih mudah mengingat informasi dengan melihat gambar, grafik atau warna tulisan. Jadi dia punya belajarnya itu tuh dia harus dengan cara melihat. Kalau dia tidak lihat, dia tidak akan paham. Kalau dia cuma dengar, dia cuma pikir jangan apa-apa tulis, dia tidak akan paham sampai dia punya hasil itu. Tetapi dia harus bisa melihat, dia punya gambar dan lain-lain sebagainya. Tipe orang yang ada di dalam gaya belajar visual yang kedua itu adalah senang membaca dan mencatat. Yang ketiga adalah tertarik pada tampilan visual seperti diagram, map atau video dan lain-lain sebagainya. Yang keempat itu adalah saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar auditori. Orang yang memiliki atau yang ada di dalam gaya belajar auditori itu adalah orang-orang yang belajarnya itu harus menggunakan atau melewati atau dengan menggunakan pendengaran, telinga. Jadi dia tidak perlu lihat. Ketika Bapak Ibu guru mengajar di dalam kelas, hanya menyampaikan materi tanpa dipertunjukkan atau diperlihatkan gambar atau diagramnya, itu dia sudah paham. Itu adalah orang-orang yang berada pada gaya belajar auditori. Dia lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan dan juga senang berdiskusi, mudah mengingat informasi dan cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Mungkin seperti saudara Jaki itu dia lebih gampang ngomong begini, dia lebih senang, dia lebih mudah untuk paham. Tetapi kalau Pak Guru suruh dia tulis, dia malas kerja. Itu salah satu contoh. Gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, yaitu orang yang gaya belajarnya lebih efektif dengan menyentuh atau meragakan. Jadi dia belajar itu dia harus langsung praktekkan. Dia praktekkan dulu baru dia bisa paham. Hanya omong, hanya dengar, hanya lihat, maka dia tidak mampu, dia tidak bisa. Dia itu adalah orang yang harus gaya belajarnya harus dengan meraba-raba atau dengan menyentuh langsung, suka praktis, mudah bosan, sering menggunakan gerakan tangan. Dan dia mau bikin ini dia mau ini apa tuh dia harus tulis begitu gambar begini baru dia bisa paham. Strategi pembelajaran yang efektif digunakan dalam gaya belajar visual itu adalah
gunakan gambar, peta konsep, video, infografik, dan lain-lain sebagainya. Terus yang berikut, gaya belajar atau strategi pembelajaran yang efektif yang digunakan di dalam belajar auditori adalah lebih menyenangkan dengan menggunakan atau dia lebih paham dengan menggunakan sistem diskusi. Jadi sambil diskusi, belajar sambil diskusi, maka dia akan lebih paham. Yang berikut, lebih mendorong untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Dengan adanya diskusi itu lebih mendorong kita untuk lebih menjelaskan atau lebih memahami dengan kata-kata. Yang berikut adalah strategi pembelajaran yang efektif di dalam gaya belajar kinestik adalah gunakan permainan edukatif atau simulasi. Yang tadi seperti yang kita ada peragakan tadi itu lewat tes potensi tadi, tes kecerdasan tadi, supaya dia lebih mudah paham. Yang berikut adalah mengenali potensi karir di masa depan atau mengenali potensi karir di masa depan. Tadi kita sudah lakukan yang tes tadi itu di dalamnya itu realistis, terus ada juga sosial, ada juga pemimpin, ada juga konvensional. Terus yang berikut dari 6 potensi ini, tadi di dalam hasil tes tadi itu ada yang nilainya atau presentasinya tinggi di realistik. Orang yang berada di dalam realistis ini itu lebih suka bekerja dengan menggunakan benda, mesin, kegiatan fisik, seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis. Jadi dia lebih suka menggunakan hal-hal yang atau benda-benda yang untuk membantu dalam pekerjaannya. Dia tidak menggunakan alat benda itu berarti dia tidak ada di dalam potensi atau karir masa depan yang di dalam itu ada realistik. Yang berikut itu adalah investigatif atau intelektual. Itu individu atau seseorang yang tertarik pada pemecahan masalah, riset, dan aktivitas yang membutuhkan pemikiran analisis. Dia punya contohnya itu seperti apa? Yang bagian kedua, dia punya contoh profesinya itu seperti apa? Ya, itu adalah kecerdasan investigatif. Orang-orang yang di masa depannya itu akan menjadi ilmuwan, dokter, analisis data, insinyur, peneliti, dan psikologi. Kecerdasan yang kedua, yang ketiga yaitu artistik atau kreatif imajinatif. Itu seperti apa? Itu orang-orang atau individu yang seperti apa? Ya. Jadi individu yang tertarik pada ekspresi kreatif, orang yang kreatif. Yaitu seperti musisi itu apa? Penyanyi dong, Pak? Ya. Terus seniman. Seniman itu yang bagaimana? Seniman? Pelukis. Terus penulis itu adalah orang-orang yang kreatif dan imajinatif atau disebut artistik. Terus ada juga dia menjadi aktor. Masuk. Aktor itu seperti apa? Pemeran film. Pemeran utama film begitu? Ya. Terus bisa juga jadi desainer. Tahu desainer kok? Tahu. Desainer itu orang yang buat apa? Baju. Orang yang membuat baju, membuat pakaian atau membuat gaun. Seperti Pak Prabowo punya anak itu adalah desainer, hebat. Desainer top dunia. Jadi desainer itu bukan hanya untuk perempuan saja. Seperti laki-laki juga bisa. Yang tadi itu Pak Prabowo punya anak, terus yang biasa ada di itu dangdut itu Ivan Gunawan dan lain sebagainya, kamu ya. Terus bisa juga musisi arsitek. Musisi itu tadi sudah, itu yang penyanyi atau pencipta lagu. Tapi kalau jadi arsitek itu seperti apa arsitek? Arsitek itu berarti orang yang bisa mendesain bangunan seperti rumah, seperti hotel, pokoknya gedung-gedung besar. Kecerdasan sosial itu dengan kata lain seperti peduli atau komunikatif. Seseorang yang suka berinteraksi dengan orang lain
membantu, mendidik, atau melayani orang. Contohnya seperti apa? Misalnya dalam kehidupan sosial, contohnya seperti apa? Guru, psikolog, psikolog, pekerja sosial. Kenapa? Guru itu masuk dalam orang-orang yang masuk dalam kecerdasan sosial. Coba saya bingung, seperti apa itu interstim orang-orang seperti apa? Kalau politik itu untuk partai politik toh, politikus itu untuk ditunjukkan kepada orang. Mau jadi apa? Rencana, bikin rencana dulu. Setelah bikin rencana, nanti kita akan masuk dibuatlah beberapa perencanaan dengan kecenderungan kecerdasan ibu. Cita-cita yang relevan dengan kecenderungan. Cita-cita jadi apa? Terus yang berikut adalah perencanaan untuk kecenderungan kecerdasan ibu untuk ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa yang relevan dengan kecenderungan kecerdasan ibu yang ada di lakukan di alim mana, terus main futsal kah, bola kaki kah, apa dia ada di bagian mana, dia ada kecerdasan yang mana, itu semua tadi Anda sudah buat dan tinggal Anda sesuaikan, Anda buat rencana ekstrakurikuler itu sesuai dengan Anda tingkat kemampuan atau kecerdasan yang ada pada Anda sendiri. Ini adalah tujuh poin tadi kita untuk belajar hari ini. Aksi kita. Kalau Anda sudah selesai, kami kita selesai. Oke, kita selesai sampai tujuh. Nanti kita akan berbicara tentang jihadi. Kami akan mengerjakan teman-teman kita hadir, sesuai dengan program kita sesuai dengan kecerdasan. Kita akan mengambil lagi itu yang kedua, itu yang kedua untuk itu yang kedua untuk ada itu ada sama dengan urusan ketiga dan kemudian jadi kalau jadi kita jadi karena itu harus mencoba kasih akan hari dengan sama siap. Siap, Pak Guru. Tetap sebelum kita keluar kita explain satu kali dulu ya. Ya. Oke. Dipimpin oleh Sambil. Masih enggak tahu? Ya, kelas berapa? Kelas 8A. Bisa, bisa, bisa. Kelas 8A. Oke, oke, oke. Kelas 8A. Mantap, mantap, mantap. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.